Teman-teman, rasanya lama banget ya aku nggak ngisi konten, nggak ngisi video nih di channel Mama V Andre gitu kan. Apalagi khususnya konten take over yang biasanya ada beberapa peristiwa, kejadian, atau hal-hal yang viral kemudian aku buru-buru bikin videonya. Tapi rasa-rasanya ini udah absen hampir 4 bulan nggak bikin video. Nah, kali ini karena memang ada kesempatan dan aku pengen sharing sesuatu yang penting ke teman-teman, makanya aku bikin video untuk konten take over kali ini. Pastinya teman-teman penasaran kan konten videonya ini berisi tentang apa sih yang mau di-sharingkan gitu. Tapi sebelumnya jangan lupa ya buat subscribe, like, dan komen kalau memang konten ini dirasa menarik ataupun ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, bisa langsung di kolom komentar. Ya teman-teman, jadi beberapa hari lalu aku punya kesempatan untuk bisa upgrade ilmu. Aku punya kesempatan untuk bisa nambah ilmu lagi nih. Karena memang aku rasa aku perlu sih untuk bisa menambah ilmu yang mungkin tidak banyak orang berpikiran kalau ilmu yang sedang aku dalami ini penting gitu. Tapi buat aku ini ilmu sangat penting. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa sih ilmu apa ya yang sampai aku rela untuk bisa belajar lagi, aku upgrade lagi gitu. Ya, ilmu ini dekat dengan kita semua gitu kan. Setiap hari bahkan bisa dibilang kita melakukan aktivitas ini gitu. Tapi ternyata tidak semua orang bisa melakukannya dengan benar ketika dipraktekkan di depan umum. Udah tahu ya clue-nya apa ya? Iya, jadi beberapa hari kemarin aku punya kesempatan untuk bisa belajar dan upgrade ilmu lagi tentang public speaking. Nah, aku merasa hal ini penting untuk bisa aku share ke teman-teman di konten takeover kali ini karena apa? Yaitu tadi yang pertama, masih banyak ternyata orang-orang yang menganggap kalau ngapain sih belajar ngomong gitu istilahnya. Public speaking gitu kan. Ngapain sih kita belajar banyak ngomong, ngapain sih kita eh, kemampuan ngomong aja masih perlu diasah untuk apa gitu. Kadang masih ada loh orang yang berpikir demikian. Padahal kalau kita balik lagi nih, ternyata ilmu public speaking itu penting banget. Apalagi di era-era yang seperti ini ya, semuanya serba digital. Bahkan kalau misalkan kita ngomongin tentang public speaking, itu erat kaitannya dengan kita sehari-hari. Tapi ternyata banyak dari kita yang tidak bisa menerapkannya dengan baik. Nah, maka dari itu aku ingin share nih ilmu-ilmu yang kemarin aku dapatkan ketika aku upgrade dan mengikuti pelatihan Certified Public Speaking. Dari ilmu yang aku dapatkan kemarin, jadi aku tuh banyak sekali belajar tentang public speaking. Pentingnya public speaking itu untuk apa, kemudian bagaimana caranya untuk kita bisa menerapkan public speaking itu dengan baik, metode-metodenya seperti apa, banyak sekali ilmunya gitu. Tapi yang terpenting aku rasa bahwasanya kalau misalkan kita flashback ke belakang, public speaking gitu ya, kemampuan berbicara gitu. Nah, kemampuan berbicara di depan umum, kalau kita merunut dari kata public dan speaking, berbicara di depan umum. Tapi kalau kita merunut kembali lagi dengan kata speaking, berbicara gitu kan, bahwasanya aku rasa sejak kita lahir, kita keluar dari dalam kandungan gitu ya, kita itu sebenarnya sudah berbicara loh. Dengan apa? Dengan tangisan gitu kan, karena memang dari bayi masih belum bisa berbicara dengan baik dan benar, tapi dengan mengeluarkan suara itu juga sebagai bentuk komunikasi. Nah, kemudian kita tumbuh bisa suku kata, satu dua suku kata, kemudian dari suku kata bisa kemudian beberapa kata-kata, kemudian menjadi kalimat, dan kita lancar untuk ngomong, lancar untuk berbicara. Sebenarnya kan kemampuan ini kita miliki sejak lahir gitu ya. Tapi ternyata tidak banyak orang menyadari bahwa kemampuan berbicara kita ini menjadi kemampuan yang penting untuk kita dalami, untuk kita latih gitu, agar nantinya ini bisa memberikan manfaat untuk diri kita sendiri gitu. Nah, contoh simpelnya adalah ketika banyak sekali orang yang mereka pandai di bidangnya, mereka pintar gitu ya, eh, dapat dengan mudah mencerna ide gagasan baru, menciptakan ide dan gagasan baru, tapi dia tidak memiliki kemampuan public speaking yang baik. Nah, ini akan jadi kendala karena apa? Karena bisa jadi
ide dan gagasan yang dia punyai, yang dia ciptakan, yang dia pikirkan, itu tidak dapat dituangkan dengan baik dan benar melalui pembicaraan, melalui yang harusnya dia sampaikan gitu. Nah, ini akan jadi kendala untuk seseorang itu, untuk seseorang tersebut itu, untuk bisa menyampaikan ide dan gagasannya. Nah, ini salah satu contoh teman-teman pentingnya bagaimana kita harus belajar tentang public speaking gitu. Terus kenapa lagi belajar public speaking menurutku ini sangat penting dan perlu diketahui oleh teman-teman semua. Apalagi nih khususnya untuk teman-teman yang mulai akan memasuki dunia kerja gitu kan, lulus SMA pengen cari kerja ataupun baru lulus kuliah pengen cari kerja. Yang pertama ya, menurutku nih, kalau kita belajar public speaking, gak hanya menurutku sih, tapi dari apa yang aku pelajarin kemarin selama 3 hari aku belajar pelatihan certified public speaking gitu. Yang pertama, dengan melatih public speaking itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Kenapa? Itu tadi. Yang pertama, kita akan mempunyai rasa percaya diri karena kita yakin kita bisa untuk bertemu dengan orang baru, kita bisa mempresent diri kita dengan baik melalui apa yang kita sampaikan gitu. Karena itu tadi teman-teman, tidak semua orang, bahkan mereka yang pandai pun tidak semua juga memiliki kemampuan untuk bisa menyampaikan hal-hal dengan oke gitu. Tapi kalau seseorang yang belajar public speaking, dia akan dapat meningkatkan rasa percaya dirinya untuk dapat mempresent dirinya seperti apa gitu. Jadi kan biasanya kalau misalkan teman-teman baru yang akan memasuki dunia kerja itu kan butuh banget ya, karena apa? Yang pertama misalkan melamar kerja, bertemu dengan seorang HRD, otomatis akan diminta untuk memperkenalkan diri, akan diminta untuk bercerita terkait pengalamannya seperti apa, ataupun bahkan ketika tidak memiliki pengalaman kerja akan diminta untuk menceritakan kesehariannya apa sebelum bekerja. Nah, kalau teman-teman tidak memiliki kemampuan public speaking itu, ini akan jadi kendala gitu. Bagaimana teman-teman bisa menyampaikan sesuatu yang sebenarnya dekat sekali dengan kita, aktivitas sehari-hari, tapi karena kita tidak memiliki kemampuan public speaking, kita akan jadi terbata-bata, kita akan jadi ngeblank apa sih yang akan diceritakan gitu. Nah, yang pertama itu sih. Jadi pentingnya public speaking itu ya menurutku yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri gitu. Terus ada juga nih yang kedua, dengan belajar public speaking, kita itu akan lebih mudah bergaul, lebih mudah beradaptasi. Kenapa? Nah, ini nih. Jadi di dunia yang baru kita akan bertemu dengan orang-orang baru, dengan lingkungan baru yang kita tidak pernah tahu latar belakang mereka akan seperti apa, cara bicara mereka, gaya mereka, sifat, perilaku. Kita akan tidak bisa memprediksi secepat itu gitu ketika berada di lingkungan baru. Tapi ketika kita mempunyai ilmu public speaking, setidaknya kita akan bisa menghandle itu semua. Bagaimana cara kita untuk bisa berkenalan dengan orang baru tersebut, bagaimana cara kita untuk bisa membaca situasi dengan oh ternyata orang ini seperti ini, berarti aku harus berbicara seperti ini gitu. Jadi ketika kita belajar public speaking, kemampuan adaptasi, kemampuan kita untuk bisa bergaul dengan lingkungan baru itu akan lebih mudah. Nah, ketiga nih untuk teman-teman yang akan menjajaki dunia kerja ya, kemampuan public speaking itu ternyata juga bisa memicu kita atau menjadikan bekal kita menjadi seorang leadership. Karena apa? Coba deh teman-teman perhatikan, ada nggak sih pemimpin yang dia itu tidak bisa ngomong gitu? Mungkin ada, tapi persentasenya aku yakin itu akan sangat sedikit. Karena apa? Rata-rata mereka yang menjadi seorang pemimpin pasti akan bisa berbicara dengan baik di depan umum. Public speakingnya pasti akan setidaknya, kalau misalkan angka terbaiknya itu 70, dia akan ada berada di angka 80. Aku yakin itu. Akan ada banyak leadership yang memiliki kemampuan public speaking yang baik gitu. Nah, itu perlu dilatih. Kalau misalkan teman-teman udah memiliki kemampuan public speaking, aku rasa kemampuan leadership teman-teman ini juga akan meningkat. Karena apa? Karena teman-teman akan dirasa memiliki kemampuan untuk bisa menghandle teman-teman yang lain, menghandle karyawan lain, menghandle kru-kru di tempat kerja teman-teman gitu.
dengan kemampuan berbicara ini, dengan kemampuan berbicara di depan umum, kemampuan public speaking. Tapi kalau misalkan tidak memiliki kemampuan public speaking, bagaimana untuk bisa menjadi leadership, menjadi leader maksud saya. Dan itu nggak mungkin gitu. Nggak mungkin dong ada seorang leader, seorang pemimpin yang dia tidak pandai untuk berbicara di depan umum. Bagaimana dia akan bisa menghandle rekan-rekan kerja, bagaimana dia akan bisa menghandle bawahan-bawahannya ketika dia tidak memiliki ilmu public speaking. Yang akan ada banyak sekali miskomunikasi pada akhirnya. Nah, ini poin ketiga, kenapa sih penting gitu ya untuk teman-teman yang baru lulus, yang baru menjajaki dunia kerja untuk bisa belajar public speaking gitu. Sebenarnya ada banyak sekali manfaat ataupun kenapa kita harus belajar public speaking gitu. Tapi poin ketiga itu aku rasa udah sangat penting ya untuk teman-teman yang ingin menjajaki dunia kerja gitu kan khususnya. Bahkan aku rasa tidak hanya untuk teman-teman baru yang akan menjajaki dunia kerja, untuk mereka-mereka yang masih terus bekerja dan akan meningkatkan skillnya, aku rasa belajar public speaking ini penting banget teman-teman. Karena di dalam belajar public speaking kita tidak hanya berbicara tentang A, I, U, E, O, tidak hanya berbicara tentang ngomong aja, gimana sih caranya ngomong. Karena aku rasa ya itu tadi, kalau misalkan kita berbicara, sejak lahir pun kita sudah diberikan kemampuan untuk bisa berbicara gitu. Tapi bagaimana kemampuan berbicara kita itu lebih bisa mempengaruhi orang lain dalam arti yang positif ya gitu. Lebih bisa diterima orang lain gitu. Lebih bisa mudah untuk menjalin komunikasi dengan orang lain secara baik dan benar. Nah, itu sih. Jadi makanya ilmu kemarin yang aku dapetin selama 3 hari ikut pelatihan Certified Public Speaking ini jadi ilmu yang apa ya istilahnya, jadi ilmu yang aku rasa penting banget untuk aku share di video take over kali ini teman-teman gitu. Karena ya itu tadi, ternyata ilmu public speaking ini penting meskipun beberapa orang masih menganggap kalau enggak lah, ngapain orang cuma ngomong aja perlu dilatih gitu kan, padahal ini penting banget gitu. Bahkan kalau misalkan dari ilmu-ilmu yang kemarin dijelaskan oleh coach di pelatihan Certified Public Speaking ini juga dijelaskan kalau ternyata public speaking ini ya itu tadi, tidak hanya kemampuan untuk berbicara, ada banyak elemen-elemen yang bisa kita pelajari. Misalkan ya metodenya, misalkan nih tekniknya, bahkan teknik berbicara di depan umum, public speaking pun itu juga ada tekniknya teman-teman. Jadi bagaimana kita itu untuk bisa mempresent diri kita terlebih dulu, bagaimana kita untuk bisa menyampaikan sesuatu hal yang bisa dengan mudah diterima oleh orang lain. Kemudian teknik olah vokal kita agar apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik, dengan nyaman oleh orang, sehingga orang itu akan interest dengan apa yang kita sampaikan. Nah, jadi banyak banget elemen-elemen yang dipelajarin di pelatihan public speaking ini. Makanya di video ini sebenarnya sih aku nggak pingin panjang-panjang sih, pingin menyampaikan beberapa hal itu tadi gitu. Kalau aku pingin ngajak nih teman-teman, kalau yang apa ya istilahnya, yang ingin menjajaki dunia baru gitu kan, atau bahkan yang memiliki ketertarikan terus memiliki rasa yang saat ini masih memiliki rasa insecure, masih memiliki rasa kurang percaya diri karena beberapa kali punya kesempatan untuk bisa di depan umum tapi tidak pernah diambil karena mungkin ngerasa aku malu, aku masih belum aku takut, aku masih belum punya kemampuan untuk itu. Nah, aku rasa ini udah menjadi waktu yang tepat nih untuk teman-teman mulai belajar terkait public speaking. Karena ya itu tadi, ternyata public speaking itu sesuatu hal yang menyenangkan gitu. Dan ini akan menjadi nilai penting untuk value diri kita sendiri kalau kita belajar public speaking. Itu sih yang aku rasakan ketika aku belajar public speaking. Makanya yuk, aku pengen ngajakin temen-temen nih. Jadi ada banyak sekali pelatihan, ada banyak sekali cara teman-teman untuk bisa gimana belajar public speaking yang baik. Ya ikut pelatihan, ikut kursus atau apapun itu. Tapi untuk belajar public speaking yang kemarin aku udah dalamin di pelatihan public speaking, certified public speaking yang dilaksanakan oleh Well Done Skill. Nah, ini jadi satu rekomendasi untuk teman-teman memilih mau kemana latihan public speakingnya gitu. Karena
waktunya hanya 3 hari kemarin, tapi aku rasa di 3 hari ini materinya daging semua. Jadi memang ada banyak sekali ilmu yang di-share di sana. Coachnya juga nggak pelit untuk share ilmu, coachnya juga asik untuk diajak sharing. Jadinya kita yang mungkin masih dasar untuk belajar public speaking ini akan bisa merasa nyaman dan ketagihan gitu, karena jujur aku juga akan ketagihan untuk bisa ikut next pelatihan gitu. Jadi makanya yuk teman-teman, kalau misalkan pingin belajar public speaking, bisa langsung gabung aja di pelatihan public speaking yang diadakan oleh Well Done Skill gitu. Ya itu tadi sih, sebenarnya aku memang pingin bikin video ini pendek aja terkait public speaking itu pentingnya seperti apa. Mungkin nanti kita akan bahas di video berikutnya terkait konten takeover kalau ada yang viral-viral lagi ya, karena memang video yang kali ini cuma ajakan aja sih kepada teman-teman, dan aku pengen sharing aja ilmu yang baru aku dapetin 3 hari kemarin gitu. Ya itu tadi sih videonya. Jadi teman-teman jangan lupa kalau misalkan video ini memang menarik ataupun layak untuk ditonton, jangan lupa ya untuk di subscribe, di komen, terus di share ke teman-teman yang lain. Jadi mungkin biar teman-teman yang lain juga bisa merasakan, kalau bisa tahu juga kalau oh ternyata public speaking itu penting ya, dari apa yang dari apa yang Mama V share ini gitu. Dadah, itu aja sih, dadah.